Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Timothy Time. Pada malam ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita atau resensi dari film Final Destination. Final Destination bukanlah film yang asing buat kita semua. Film ini sudah berada sejak tahun 99. Ditulis oleh Jeffrey Reddick dan Eric Brass. Film ini diproduksi oleh Warner Bros. Asal Amerika dan pertama kali tayang di Amerika pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan durasi film 82 menit. Editor dari film ini adalah Mark Stevens dan kalian pasti sudah tahu dari genre film ini yaitu horror, supernatural, mystery, thriller, dan action. Dan langsung saja kita lanjut ke dalam bagian sinopsisnya. Film dari The Final Destination atau Final Destination keempat ini mengambil seorang pemeran utama bernama Nick O'Bannon. Ia tiba-tiba memiliki kekuatan supernatural di mana ia bisa melihat atau merasakan firasat yang buruk atau firasat masa depan yang akan terjadi dan menimpa mereka hingga menemui ajal kematiannya. Dan berdasarkan kemampuan supernaturalnya, ia mampu melihat dan memprediksi siapa saja orang-orang yang akan mengalami kematiannya. Meskipun Nick O'Bannon hendak mencegah kematian teman-temannya dan beberapa orang lainnya, pada akhirnya mereka akan menemui takdir kematian mereka sendiri. Jadi, kejadian yang menegangkan diawali di sebuah sirkuit atau perlombaan balapan mobil yang ternyata sirkuit tersebut telah menyimpan kenangan tragis berupa kecelakaan yang berbuntut kematian para pembalapnya. Ternyata efek domino dari kecelakaan yang terjadi di arena sirkuit tersebut justru mengimbas para penonton yang ikut terlibat pada kejadian kecelakaan yang mengerikan. Seperti apa yang terjadi dalam firasat buruk Nick O'Bannon. Di awal video kita juga diperlihatkan Nick O'Bannon bersama teman-temannya. Nick O'Bannon dengan pacarnya bernama Lori Milligan, sahabat laki-laki dari Nick O'Bannon bernama Han Wynorski, dan pacar dari Han Wynorski bernama Janet Cunningham. Nick O'Bannon baru menyadari dirinya lah yang mampu menghindari kematian orang-orang tersebut atau teman-temannya tersebut dengan cara memotong urutan kematian tersebut dengan berbagai cara termasuk menyelamatkan orang lain. Karena Nick anggap dengan cara itulah si calon korban atau teman-temannya atau beberapa akan terhindar dari hari kematiannya. Saya juga sudah menyiapkan sebuah cuplikan adegan tragis dari film The Final Destination keempat. Dan bagi kalian yang takut akan darah, trauma akan darah, dan ngilu atau bagaimana, saya sarankan kalian men-skip adegan film tersebut dan langsung saja menuju ke bagian resensi dari film The Final Destination keempat ini. Oke, bagaimana reaksi kalian tentang cuplikan atau sebagian cuplikan dari adegan tragis film The Final Destination seri keempat ini? Dan langsung saja kita lanjut ke bagian resensi dari film The Final Destination seri keempat ini. Jadi kekurangan dari film The Final Destination seri keempat ini atau seluruh serial film The Final Destination, yang pasti yang pertama, film ini tidak cocok untuk ditonton oleh anak berumur 18 tahun atau anak kecil karena film ini mengandung banyak sekali pembunuhan. Adegan-adegan tragis dari film ini bukan dari pembunuhan tapi melainkan dari takdir kematian. Yang kedua, ending dari film The Final Destination ini sangatlah tidak menarik dan saya sangat tidak menyukainya karena saya lebih mengharapkan atau menyukai ending film yang bahagia atau tetapi saya tidak menemukan ending itu di dalam film ini. Yang ketiga,
Dimana juga yang membuat saya lebih sedihnya adalah pemeran utama Nick O'Bannon juga pada akhirnya harus meninggal bersama teman-temannya. Karena film ini terlalu tragis dan sadis. Film ini cenderung kita susah akses dan menontonnya. Dimana di Indonesia perfilman itu sangat ketat. Adegan-adegan sadis tentu tidak akan diperbolehkan untuk tayang di Indonesia. Jadi terpaksa untuk menonton film serial The Final Destination ini harus lewat bajakan, dan kebanyakan website dari film serial The Final Destination itu memiliki kualitas gambar yang buruk. Setelah kita membahas bagian kelemahan dari film The Final Destination seri keempat ini, kita akan langsung masuk ke bagian dari kelebihan dari film The Final Destination seri keempat ini. Jadi yang pertama, film ini dibuat dengan sangat-sangat totalitas. Entah kenapa setiap adegan tragis dan sadis yang mereka buat itu terlihat sangat asli dan nyata. Tidak terlihat seperti bohongan atau mainan-mainan organ tubuh atau dengan pewarna-pewarna biasa yang mereka pakai. Dan berkat dengan adegan-adegan yang dilakukan oleh para karakternya, film ini sukses menjadi film yang sangat-sangat besar digemari oleh para penontonnya dan sukses membuat para penonton menjadi ketakutan dan sangat-sangat menanti film selanjutnya dari film The Final Destination seri keempat ini. Selanjutnya, kelebihan yang kedua dari film The Final Destination seri keempat ini adalah alur cerita dan plot twist yang mereka buat itu sangat-sangat menarik. Entah kenapa alur cerita film ini tidak bosan-bosannya untuk diikuti oleh para penontonnya. Jadi tidak heran para penontonnya sudah mengikuti film serial ini dari tahun 99 seri pertama sampai seri kelima itu 2011. Seluruh cerita yang mereka buat di film ini sangat-sangat menarik dan disupport dengan adegan-adegan tragis dan sadis dan brutal yang mereka buat, dan itu berhasil. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film The Final Destination seri keempat ini? Apakah kalian langsung takut dan tidak ingin menontonnya karena terlalu sadis dan tragis darah-darah yang ditampilkan di film ini? Dan bagaimana dengan kalian yang menyukai genre horror, thriller, pembunuhan tragis dan sadis, supernatural, misteri, dan action? Saya sangat menyarankan untuk kalian menonton film ini, terutama seluruh film Final Destination dari seri pertama hingga seri kelima. Jadi itu saja resensi dari film The Final Destination yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga kalian menyukainya, dan sekian, saya ucapkan terima kasih.